Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di live stream The Comment, di mana di sini kita akan komentar-komentar lah ya. Ya, mengomentari peristiwa yang lagi hangat hari ini. Lagi hangat hari ini. Dan tentunya yang kita komentarin yang menyentuh membuat kita tidak nyaman atas ketidakadilan. Biasanya begitu. Ya, biasanya begitu ya. Hari ini ada vonis dari sidang korupsi. Ya, dari kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT ASDP Ferry, Ira Puspadewi. Nah, Ira Puspadewi ini divonis 4,5 tahun atas kasus yang diduga merugikan negara hingga 1,2 triliun ya Bang? Betul. Di dalam kasus ini, Ira Puspadewi terjerat kasus korupsi dalam proses kerjasama usaha dan kemudian akuisisi PT Jembatan Nusantara, PTJN ya, oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero pada periode 2019-2022. Nah, kita coba dengar dulu ya Bang, putusannya seperti apa tadi. Coba minta tolong kita play dulu. Menyatakan terdakwa 1 Ira Puspadewi, terdakwa 2 Muhammad Yusuf Hadi, dan terdakwa 3 Hari Muhammad Adi Caksono telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa 3 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Memerintahkan penuntut umum untuk membuka blokir atas rekening bank sebagai berikut. Nomor 1, rekening Bank Mandiri nomor rekening 1030062316113 atas nama Ira Puspadewi, nomor 2 dan seterusnya sebagaimana telah dibacakan dan dipertimbangkan tersebut sampai dengan nomor rekening 51, rekening pada Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 172101004047508 atas nama Vini Widiawati Astrini, empat, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 44 dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama. Ya, itu tadi ya dari hakim yang menyatakan, dengan saya bacakan sedikit pokok putusan. Vonis pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda 500 juta, subsidiar kurungan 3 bulan ya Bang ya? 3 bulan, ya. Itu untuk Ira Puspadewi ya. Meyakinkan bersalah melakukan tindak korupsi, menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar 1,25 triliun. Melanggar pasal tentang tindak pidana korupsi. Nah, sementaranya untuk 2 terdakwa yang lain, yaitu Muhammad Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial PT ASDP, dan juga Hari Muhammad Adi Caksono, mantan Direktur Perencanaan, itu dengan masing-masing hukuman 8 tahun penjara dan denda. Itu tuntutannya. Itu tuntutannya. Vonis hakim 4 tahun penjara, denda 250 juta rupiah. Memang menarik ya. Jadi putusan hakim lebih rendah daripada tuntutan karena memang di sisi lain ini terbukti bersalah, katanya ya, terbukti bersalah korupsi.
tapi tidak terjadi kerugian, tidak memperkaya diri sendiri. Tidak menguntungkan diri sendiri. Tapi memperkaya orang lain dan Ya. perusahaan. Disebut memperkaya orang lain. Ini kasusnya mirip-mirip dengan Tom Lembong ya Bang ya? Ada selain Tom Lembong juga ada kasus Karen Agustiawan, mantan di Rut Pertamina. Kemudian Sama juga yang kasus yang menjerat Hotasi Nababan. Itu Merpati ya? Ya, mantan di Rut Merpati. Nah ini sebenarnya kalau dalam kasus ini siapa yang konon katanya memang ada ini ya. Ini kan sebelum pada masa persidangan juga ada amicus curiae yang masuk ke majelis hakim ya. Yang konon katanya apa yang dilakukan Dirut Ira Puspadewi ini sebenarnya tidak merugikan ASDP ya. Seperti Betul. itu. Tidak merugikan Nah, ASDP. itu kronologinya seperti apa, Bang? Jadi kalau dilihat poin yang disampaikan oleh hakim ya dalam putusannya itu, ini hanya terlihat hanya pada fokus unsur kerugian negara yang ditaksir oleh KPK sebesar 1,25 triliun. Itu Ditaksir berdasarkan perhitungan KPK. Ditaksir oleh KPK. Ya, yang dihitung oleh KPK. Nah, sebenarnya taksiran oleh KPK ini benar atau enggak? Nah, taksiran oleh KPK ini yang menjadi tanda tanya kita. Karena di dalam amiki yang disampaikan, amicus curiae yang juga disampaikan ke majelis hakim oleh para ahli hukum juga, itu menyebutkan bahwa pihak KPK yang melakukan audit, yang menaksir kerugian negara ini, tidak memiliki sertifikasi. Karena di dalam prosesnya ini ya, dalam proses peradilan yang menjerat Ira Puspadewi ini, itu disebutkan selama proses akuisisi, selama proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara ini, ASDP telah melibatkan BPKP sebagai pengawas, mulai dari tahap awal BPKP sampai ya? proses sampai deal. Ya, jadi BPKP udah ada di situ. Sudah terlibat sejak awal. Kemudian hasil proses yang diawasi oleh BPKP ini juga diaudit oleh BPK. Ada kerugian negara di situ? Di situ tidak disebutkan ada kerugian Tidak disebutkan. negara. Itu disampaikan juga dalam pledoi kalau nggak salah ya? Itu disebutkan di dalam pledoi. Pledoinya Ira kemarin. Betul. Poin-poinnya pledoi itu apa aja, Bang? Nah, kalau poin-poin pledoinya itu yang disampaikan oleh Ira ya di dalam pledoinya, Ira sangat menekankan sekali di situ, aku ditahan bukan karena korupsi, tapi karena terobosan yang menguntungkan negara, di framing seolah kejahatan. Ini yang bahaya. Karen juga terlibat dijerat yang seperti itu. Ya. Ini mohon maaf ya Sobat Indo ya, kami bukan membela koruptor, tapi kita juga harus melihat apa saja kebijakan yang telah dilakukannya. Apakah menguntungkan negara atau membawa kemaslahatan, kesejahteraan bagi rakyat, atau seperti apa? Di dalam kasus Tom Lembong juga seperti itu. Tom Lembong juga seperti itu. Tom Lembong juga tidak memperkaya diri. Ya. Tapi hakim pengadilan tipikor menjatuhkan vonis kepada Tom Lembong. Ya. Yang kemudian pada saat Tom Lembong mengajukan banding, Presiden Prabowo telah memberikan abolisi untuk Tom Lembong. Hotasi Nababan juga begitu. Hotasi melakukan inovasi-inovasi untuk supaya Merpati pada saat itu yang terpuruk, dilakukan inovasi oleh Hotasi Nababan, dan itu kemudian Merpati beranjak keuntungannya naik. Meskipun sekarang Merpatinya sudah tidak terbang lagi ya. Sudah nggak ada kan? Sayapnya sudah patah. Itu juga akhirnya Hotasi dijerat hukuman. Hukuman penjara. Ini yang menjadi, yang disampaikan Ira di dalam pledoinya, ini sangat masuk akal ya. Aku ditahan bukan karena korupsi, tapi karena terobosan yang menguntungkan negara, di framing seolah kejahatan. Nah, ini yang menarik. Karena dalam proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nasional ini, Ira melakukan pembelian kapal-kapal. Yang mana PT Jembatan Nusantara sendiri pada saat itu juga sedang mengalami kesulitan finansial. Ya, konon katanya dibeli dari hanya 60% dari total aset ya? Ya, hanya 60% dari total aset. Dengan pembelian ini pun, si pemilik PT Jembatan Nusantara juga mengaku tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena dia hanya 60% dari aset yang dibeli ini dengan situasi keuangan mereka yang sedang terpuruk, ya itu sangat membantu
keuangan mereka. Ya. Tidak ada keuntungan apa-apa, tidak ada keuntungan pribadi untuk pemiliknya yang disebut-sebut sebagai yang bernama Aji di dalam persidangan. Nah, ini yang menarik. Tidak ada keuntungan, tapi kok ada kerugian negara? Di mana letaknya? Ini yang sebenarnya jadi tanda tanya kita memang. Nah, itu yang jadi pertanyaan, angka 1,25 T itu tadi. Dari mana? Iya. Ya, karena dalam proses pembelian itu, Ira menyebutkan di dalam pledoinya, pada 13 Februari 2025, aku ditahan KPK. Dituduh membeli kapal tua dan dianggap terlalu mahal. Padahal yang dibeli adalah 100% saham perusahaan feri terbesar nasional seharga 60% dari asetnya yang beroperasi dan untung. Beroperasi dan untung. Ya, dan beroperasi dan untung. Di mana letak kerugian negaranya? Ya mungkin kapalnya kondisinya udah seperti apa Ya, itu? karena kapal disebut di situ membeli kapal tua dan dianggap terlalu mahal. Padahal kan yang dibeli ASDP bukan kapalnya.